Halo semuanya, perkenalkan namaku Naila Intan alias Sabita. Aku dari kelas 12 MIPA 1 SMAN 1 Sumedang. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas tentang salah satu ilmuwan matematika yang terkenal di dunia, yaitu Pythagoras. Siapa sih Pythagoras itu? Pythagoras merupakan ilmuwan matematika yang lahir di Pulau Aegean, wilayah timur Kepulauan Samos, Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Ibu Pythagoras bernama Pythias, merupakan penduduk asli pulau itu, sementara ayahnya yang bernama Nesarchus adalah seorang pedagang permata dari Tirus, Lebanon. Pythagoras juga memiliki 2 atau 3 orang saudara kandung. Pythagoras menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Kepulauan Samos. Ketika ia beranjak dewasa, ia mulai menemani ayahnya dalam berdagang. Ayahnya, Nesarchus, pernah membawa Pythagoras ke Tirus. Di situ ia belajar di bawah para sarjana dari Suriah. Ada juga kemungkinan ia mengunjungi Italia bersama ayahnya ketika berdagang. Pythagoras kemudian belajar secara ekstensif di bawah guru yang berbeda. Dia belajar puisi, membaca karya pujangga Homer, dan memainkan musik kecapi. Selain belajar dari para sarjana di Suriah, dia juga belajar di bawah bimbingan para sarjana di Kaldea. Pherecydes of Syros juga merupakan salah satu guru awal Pythagoras belajar filsafat. Pada usia 18 tahun, Pythagoras pergi ke kota Miletus untuk bertemu dengan Thales yang merupakan seorang ahli matematika dan astronomi. Meskipun pada waktu itu Thales sudah terlalu tua untuk mengajar, pertemuan itu cukup membuahkan hasil. Dari pertemuan tersebut menimbulkan minat Pythagoras dalam ilmu pengetahuan, matematika, dan astronomi. Pythagoras juga belajar ke salah satu murid Thales yang bernama Anaximander. Karya-karya Pythagoras selanjutnya menunjukkan kemiripan yang mencolok dengan karya-karya Anaximander. Pada tahun 535 sebelum Masehi, Pythagoras berangkat ke Mesir untuk belajar atas nasihat dari Thales. Namun, menurut pendapat lain, Pythagoras pergi ke Mesir untuk melarikan diri dari tirani Polycrates, penguasa Samos kala itu. Pythagoras tinggal di Mesir selama hampir 10 tahun. Setelah menyelesaikan ritus atau adat keagamaan yang diperlukan di sana, Pythagoras kemudian masuk ke kuil Diospolis dan terima menjadi imam di sana. Pada tahun 522 sebelum Masehi, Kambises II dari Persia meninggal dalam keadaan misterius dan juga Polycrates, penguasa tirani Samos kala itu juga terbunuh. Peristiwa ini membuat kesempatan bagi Pythagoras untuk kembali ke Samos dan kemudian ia lakukan pada tahun 520 sebelum Masehi. Setelah Pythagoras kembali ke Kepulauan Samos, Pythagoras membuka sekolah bernama The Semicircle. Namun metode pengajarannya berbeda dan hal ini menarik bagi beberapa orang. Pada tahun 518 sebelum Masehi, Pythagoras memindahkan sekolahnya ke Kroton di Italia Selatan. Di Kroton inilah dia mulai mengajar dan dengan cepat ia mengumpulkan sekelompok pengikutnya. Para pengikut Pythagoras disebut sebagai Pythagorean dan terbagi menjadi 2 kaum. Ada sebagian dari mereka yang tinggal dan bekerja di sekolah dikenal sebagai matematikawan atau pelajar, dan sebagian lainnya yang tinggal di luar sekolah dikenal sebagai akusmatik atau pendengar. Sekolah milik Pythagoras mempraktekkan kerahasiaan yang ketat, tidak hanya tentang ritual mereka, tetapi juga tentang apa yang diajarkan. Oleh karena itu, meskipun mereka membuat kontribusi luar biasa untuk matematika, namun sulit untuk membedakan antara karya-karya Pythagoras dan para pengikutnya. Namun, kontribusi Pythagoras yang paling dikenang adalah konsepnya tentang angka. Pythagoras percaya bahwa semuanya dapat direduksi menjadi angka dan angka-angka ini memiliki karakteristik, kekuatan, dan kelemahan mereka sendiri. Pythagoras juga percaya bahwa geometri adalah bentuk tertinggi dari studi matematika yang dengannya seseorang dapat menjelaskan dunia fisik. Keyakinan Pythagoras berasal dari pengamatannya terhadap matematika, musik, dan astronomi. Dalam astronomi, Pythagoras juga mengajarkan bahwa bumi adalah sebuah bola di pusat kosmos. Dia berpendapat bahwa semua planet dan bintang lain adalah bola karena bola adalah sosok padat yang paling sempurna. Pythagoras merupakan tokoh matematika yang paling terkenal dalam konsep geometrinya. Ia pertama kali membuktikan mengenai teorema Pythagoras, yaitu jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotenus.
Sebuah segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai sebuah sudut siku-siku, kakinya adalah dua sisi yang membentuk sudut siku-siku tersebut, dan hipotenus adalah sisi ketiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku tersebut. Pythagoras diketahui menikah dengan wanita bernama Theano, murid pertamanya di Kroton. Dia menulis sebuah risalah yang disebut On Virtue. Namun, ada yang mengatakan bahwa dia bukan istrinya tetapi hanya seorang murid. Menurut berbagai pendapat, Pythagoras dan Theano memiliki seorang putra bernama Telauges dan 3 anak perempuan bernama Damo, Arignote, dan Mia. Sampai saat ini tidak diketahui pasti apa penyebab kematian Pythagoras. Namun sebagian besar menyebutkan dia meninggal pada tahun 495 sebelum Masehi. Teorema Pythagoras tetap menjadi warisan Pythagoras yang paling penting bagi dunia matematika hingga saat ini. Demikian garis besar dari perjalanan hidup seorang Pythagoras yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.